Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang titrasi kompleksometri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Saya sendiri Devi Konita Diana dan rekan saya Alvia, Dimas Agung, Mareta Violarensa, dan Emilia Farahwida. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Emilia Farahwida. Baik, untuk tujuan titrasi kali ini adalah untuk melakukan standarisasi larutan titran Na2-EDTA dan mengetahui kadar analit dalam sampel kalsium karbonat atau CaCO3. Untuk pendahuluan, titrasi merupakan salah satu cara untuk menentukan konsentrasi larutan suatu zat dengan cara mereaksikan larutan tersebut dengan zat lain yang diketahui konsentrasinya. Titrasi kompleksometri adalah suatu analis volumetrik berdasarkan reaksi pembentukan senyawa kompleks antara ion logam dengan zat pembentuk kompleks atau ligan. Ligan yang banyak digunakan adalah dinatrium etilen dan Na2-EDTA. Titrasi kompleksometri dilakukan pada pH tertentu karena kestabilan dari senyawa kompleks yang tergantung dari sifat kation dan pH larutan. Indikator yang dapat digunakan untuk penetapan titik akhir titrasi pada titrasi kompleksometri adalah indikator logam. Indikator logam ini dapat membentuk senyawa kompleks dengan ion logam. Ikatan kompleks antara indikator dan ion logam harus lebih lemah daripada ikatan kompleks antara larutan titer dan ion logam. Pada titrasi kompleksometri kali ini menggunakan indikator EBT. Indikator EBT peka terhadap perubahan kadar logam dan pH larutan pada pH 8-10. Senyawa ini berwarna biru dan kompleksnya berwarna merah anggur. Pada pH 5, senyawa ini berwarna merah, sehingga titik akhir susah diamati. Demikian juga pada pH 12. Umumnya titrasi dilakukan pada pH 10. Baik untuk alat dan bahan. Alat, buret, Erlenmeyer, statif dan klem, beker gelas, labu ukur, gelas ukur, batang pengaduk, corong kaca, pipet tetes, dan timbangan analitik. Untuk bahannya, sampel kalsium karbonat atau CaCO3, Na2-EDTA 0,05 m atau untuk standar sekundernya. CaCO3 0,05 m atau standar primer. Indikator EBT, HCl encer, NaOH, dan dapar amonia. Selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Yang pertama, perhitungan pembuat larutan standar sekunder. A. Membuat larutan titran. Jenis titran Na2-EDTA 0,05 m dengan ekivalen 2. N sama dengan M kali ekivalen. N sama dengan 0,05 kali 2 sama dengan 0,1 N. Diketahui M 0,05 M. Volumenya 250 ml. MR 372,24. Ditanya gram. M sama dengan menggunakan rumus M sama dengan gram dibagi MR dikali 1000 bagi volume. 0,05 sama dengan gram dibagi 372,24 dikali 1000 dibagi 250. 0,05 sama dengan gram dibagi 372,24 dikali 4. Gram sama dengan 372,24 kali 0,05 dibagi 4. Hasilnya 4,653 gram. Prosedur kerjanya yaitu timbang Na2-EDTA sebanyak 4,653 gram. Yang kedua, masukkan dalam beker gelas, larutkan dengan sedikit aquades, masukkan dalam labu ukur 250 ml. Yang ketiga, bilas beker gelas, masukkan air bilasan dalam labu ukur. Yang keempat, tambahkan aquades sampai tanda batas labu ukur 250 ml. Selanjutnya, perhitungan membuat larutan standar primer. Yang A, membuat larutan titrat. Jenis titrat yaitu kalsium karbonat 0,05 N, ekivalen 2. N sama dengan M kali ekivalen. M sama dengan N dibagi ekivalen. 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025 M. Diketahui M 0,025 M dengan volume 100 ml
MR 100, ditanya gram. M sama dengan gram dibagi MR dikali 1000 dibagi volume. 0,0025 sama dengan gram dibagi 100 dikali 1000 dibagi 100. 0,025 sama dengan gram dibagi 100 dikali 10. Gram sama dengan 100 dikali 0,025 dibagi 10 sama dengan 0,25 gram. Prosedur kerjanya yaitu yang pertama, timbang CaCO3 sebanyak 0,25 gram. Masukkan dalam beker gelas, larutkan dengan HCl encer sebanyak 2 ml hingga timbul gas dan larutan menjadi jernih. Netralkan dengan larutan NaOH sebanyak 2 ml. Kemudian, tambahkan sedikit Aquades. Masukkan dalam ukur 100 ml. Bilas beker gelas dengan Aquades, masukkan air bilasan dalam labu ukur. Yang keempat, tambahkan Aquades sampai tanda batas labu ukur 100 ml. Prosedur pembuatan dapar amonia. Perhitungan 25% dibagi 98% dikali 38 ml sama dengan 96 ml. Dilakukan cara pembuatannya yaitu amonium klorida. Dilakukan pengenceran 9,6 ml, larutkan larutan amonia 25% dengan melarutkan dalam Aquades sampai tanda batas 100 ml. Yang kedua, pembakuan dapar amoniak. Amoniak klorida dalam jumlah 100 ml. Timbang seksama amonium klorida sebanyak 6,752 gram. Setelah itu masukkan dalam labu ukur 100 ml. Kemudian larutkan dalam 40 ml air. Tambahkan 57 ml amoniak hidroksida 25% dan encerkan dengan Aquades tanda batas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu prosedur standarisasi larutan titran, yaitu natrium EDTA. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Yang kedua masukkan larutan Na2 EDTA ke dalam buret sampai tanda batas maksimal buret. Yang ketiga, ambil larutan CaCO3 0,05 N sebanyak 10 ml, masukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu encerkan dengan air atau Aquades sebanyak 10 ml dan kocok et homogen. Kemudian yang keempat, tambahkan dapar amoniak sebanyak 5 ml dengan pH 10,1 dan tambahkan indikator EBT sebanyak 3 tetes. Kemudian yang kelima, titrasi dengan cara mengalirkan Na2 EDTA dalam buret ke dalam Erlenmeyer sampai berubah warna merah menjadi biru dan ulangi percobaan sampai 3 kali. Volume standar primer yang pertama 10 ml, kemudian volume titran yang dibutuhkan sebanyak 7,5 ml. Kemudian yang kedua 10 ml, volume titran yang dibutuhkan 7 ml. Yang ketiga 10 ml standar primer dan 8 ml volume titran dan didapatkan rata-rata 7,5 ml volume titran. Kemudian yang selanjutnya penentuan kadar analit dalam sampel. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, ambil 1 tablet kalsium karbonat lalu ditimbang dan gerus et halus. Kemudian yang ketiga, masukkan ke dalam beker gelas, larutkan dengan sedikit Aquades. Yang keempat, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml, bilas beker gelas dengan Aquades, masukkan air bilasan ke dalam labu ukur. Setelah itu tambahkan Aquades et tanda batas. Yang kelima, pipet 5 ml larutan sampel, masukkan dalam Erlenmeyer dan tambahkan dapar amonia sebanyak 5 ml hingga pH 7,0 dan tambahkan indikator EBT sebanyak 3 tetes. Kemudian yang ketujuh, titrasi menggunakan Na2 EDTA dengan cara mengalirkan larutan dalam buret ke dalam Erlenmeyer sedikit demi sedikit sampai berubah warna merah menjadi biru. Kemudian yang kedelapan, setelah berubah warna, catat volume titran pada buret dan ulangi percobaan sebanyak 3 kali. Kemudian diperoleh data volume titran yang dibutuhkan pada percobaan pertama yaitu 2 ml.
dengan volume sampel 5 mili. Yang kedua 2,5 mili dengan volume sampel 5 mili. Yang ketiga 2 mili dan volume sampel 5 mili dan diperoleh hasil rata-rata 2,16 mili. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu perhitungan standarisasi titran. Diketahui N1 dari CaCO3 adalah 0,05 N. V1 dari CaCO3 adalah 10 mili. V2 NaEDTA 7,5 mili. Ditanya N2 dari NaEDTA. Maka dimasukkan ke dalam rumus N1 dikali V1 milik CaCO3 sama dengan N2 dikali V2 milik NaEDTA. 0,05 dikali 10 mili sama dengan N2 dikali 7,5 mili. 0,05 dikali 10 mili dibagi 7,5 mili sama dengan N2. N2 sama dengan 0,069 N. Yang kedua, perhitungan konsentrasi analit dalam sampel. Diketahui N1 NaEDTA adalah 0,069 N. V1 dari NaEDTA adalah 2,16 mili. V2 sampel yaitu 5 mili. Ditanya N2 dari sampel. Maka dimasukkan ke dalam rumus N1 dikali V1 milik Na2EDTA. N2 dikali V2 milik sampel kalsium karbonat. 0,069 dikali 2,16 mili sama dengan N2 dikali 5 mili. 0,069 dikali 2,16 mili dibagi 5 mili sama dengan N2. N2 sama dengan 0,029. Valensi CaCO3 sama dengan 2. M sama dengan N dibagi valensi sama dengan 0,029 dibagi 2. Hasilnya 0,014 M. Yang ketiga yaitu perhitungan berat analit dalam sampel. Diketahui M sama dengan 0,014, MR dari sampel kalsium karbonat adalah 100, V sama dengan volumenya 100 mili. Ditanya massa sama dengan gram per MR dikali 1000 per volume. 0,014 sama dengan gram dibagi 100 dikali 1000 dibagi 100. 0,014 sama dengan gram dibagi 100 dikali 10. Gram sama dengan 0,014 dikali 100 dibagi 10. Gram sama dengan 0,14 gram. Yang selanjutnya adalah kadar analit dalam sampel kalsium karbonat. Diketahui berat satu tablet kalsium karbonat adalah 1,414 gram. Massa sampel yaitu 0,14 gram. Ditanya persen analit. Maka menggunakan rumus persen kalsium karbonat sama dengan massa sampel dibagi berat sampel dikali 100%. 0,14 gram dibagi 1,414 gram dikali 100%. Maka didapatkan hasil 9,900%. Baik, untuk selanjutnya adalah prinsip kerja. Larutan yang mengandung ion Ca2+ akan membentuk kompleks dengan dengan Na2EDTA sehingga kadar dapat diketahui. Titik akhir titrasi ditunjukkan dengan indikator logam dengan perubahan warna merah muda atau merah anggur menjadi biru. Selanjutnya, pembahasan. Pada praktikum kali ini, kita melakukan titrasi kompleksometri. Pada percobaan ini dilakukan 2 langkah kerja, di mana yang pertama adalah pembakuan atau standarisasi Na2EDTA 0,05 M, dan yang kedua, penentuan kadar kalsium karbonat. Hasil titik akhir titrasi pada saat proses standarisasi Na2EDTA yaitu ditunjukkan dengan adanya perubahan warna larutan dari warna merah anggur menjadi warna biru. Warna ini didapat dalam percobaan ketika sudah dititrasi dengan Na2EDTA volume rata-rata sebanyak 7,5 mili sehingga diperoleh konsentrasi dari Na2EDTA yaitu 0,069 N. Sedangkan hasil titik akhir titrasi pada saat proses penentuan kalsium karbonat yaitu ditunjukkan dengan adanya perubahan warna larutan dari warna merah menjadi warna biru. Warna ini didapat dalam percobaan ketika sudah dititrasi dengan Na2EDTA volume rata-rata sebanyak 2,16 mili
sehingga diperoleh konsentrasi dari kalsium karbonat yaitu 0,014 N. Baik, mungkin untuk kesimpulannya, pada praktikum kali ini, sampel yang diuji yaitu kalsium karbonat, yang termasuk golongan larut air. Tujuan pada praktikum kali ini adalah melakukan standarisasi larutan titran dan menentukan kadar anali dalam sampel hasil warna yang diujikan pada praktikum kali ini. Ialah berwarna merah anggur menjadi biru setelah dideteksi larutan titran Na2-EDTA. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Baik, yang selanjutnya adalah reaksi. Yang pertama adalah reaksi reaksi proses standarisasi. CaCO3 ditambahkan dengan HCl, maka menjadi CaCl plus H2O plus CO2. Kemudian CaCl3 ditambahkan Na2-EDTA atau titran, maka menjadi CaEDTA plus NaCl. Yang kedua, reaksi penentuan sampel. Sampel yang digunakan yaitu kalsium karbonat, maka CaCO3 plus Na2-EDTA menjadi CaEDTA plus Na2SO4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.